Alhamdulillah. Ada apa? Ada yang berubah dari antum? Kalau gue kenal sama ini perempuan, gue pengen serius nih. Langsung, Banyak gitu. netizen yang bilang katanya aku produk ta'aruf, tapi aku bukan produk ta'aruf, aku produk istihoroh. Wah, Dapat ini lo dikasih jalan sama Allah gitu. berapa lama dari mulai kenal terus ke nikah? 2 bulan. 2 bulan. Keren. Apa kontak teman-teman aku hampir 400 kontak aku hapus. Kenapa dihapus? Agar terus bergerak dan terus hantarkan hidayah, dakwah ini butuh dukungan energi darimu. Lipat gandakan kebaikan melalui program Amazing Box. Jangan lewatkan kesempatan ini. Pesan sekarang. Ya apa ya? Gue kan nyari rezeki, nyari duit, tapi kok duitnya kayak nggak bisa gue nikmatin Nah, gitu. yang saya bingung gini, antum kan anak DJ, ya kan? 3 tahun loh, sinetron. Terus kok antum milih istri yang berhijab? Nah, ada perubahan ya kan? Iya. Ya mestinya anak DJ ya, punten ya, pasti matanya tertarik dengan yang tidak nutup dong. Betul. Asik gitu loh, dilihatnya kan gitu. Nah ini kok antum malah istri antum masya Allah berhijab, dijaga auratnya. Alhamdulillah. Ada apa? Ada yang berubah dari antum? Satu yang pertama, aku waktu itu sejujurnya aku ngeliat Hamidah pertama kali itu di Instagram. Oh. Terus udah gitu dia sebagai host TV kan, waktu itu dia sebagai host. Nah pas dia sebagai host, aku lihat di Instagram, terus aku mikir kayak nih perempuan apa namanya tempting banget gitu. Dari sisi mata nih eye catchy gitu. Aku bilang sama temen aku hari itu, kalau gue kenal sama ini perempuan, gue pengen serius nih, gitu waktu itu. Aku bilang begitu. Kalau Serius nikah. Serius nikah karena emang hari itu aku juga udah 33 tahun Ustaz gitu. Teman-teman aku udah nikah. Jadi kayak aku ngerasa kayak itu injury time tadi, dan injury time aku tuh udah 90/5 gitu. Yang tinggal peluit panjang, dan aku ngomong ke mamahku, "Mah, kasih aku satu kesempatan buat ngenalin mama seorang perempuan. Kalau nggak cocok, mama jodohin aja." Aku ngomong itu ke ibuku. Sampai gitu ya. Gitu, aku udah ngomong gitu ke ibuku. Nah, aku dapat kesempatan kenal sama Hamidah hari itu. Lewat DM. Ya. Aku ya banyak netizen yang bilang, contoh tuh berani DM langsung. banyak netizen yang bilang katanya aku produk ta'aruf, tapi aku bukan produk ta'aruf, aku produk istihoroh. Oh shit, asik. Aku produk istihoroh. Tapi antum DM kan? Aku DM. Dia kan belum Belum tahu antum. aku. Tapi gimana aku dia DM. balasnya? 5 menit kemudian dia bales kebetulan. DM pertama aku, ini boleh jadi contoh nggak? Boleh dong, ini kan menarik nih, ibadah nih. Aku DM yang pertama itu ke Hamidah tuh aku bilang gini, "Assalamualaikum, kenalan mah nggak dosa kali." Aku bilangnya gitu. Masya Allah. Kenalan mah nggak dosa kali. Karena aku tahu di Instagram aku waktu itu foto-fotonya masih ada foto nge-DJ saat. Jadi aku sebenarnya nothing tulus. Sementara dia sudah berhijab. Iya, dia kan emang udah ibaratnya Hamidah tuh berhijab sebelum kenal aku juga. Dia udah dari SMP dia udah berhijab gitu. Emang keluarga yang biasa. Emang keluarganya gitu. Jadi aku waktu itu nothing tulus. Ini nyangkut, alhamdulillah, nggak nyangkut ya udah gitu. Dibales. Waalaikumsalam, iya kak. Dia balasnya gitu. Ih, kunjungi kakak. lapak kita dong. Masya Allah. Wah, bales nih gitu. Baru itulah mulailah timbul perasaan-perasaan. Wah, ini lanjutin jangan. Kan kayak aku takut saat. Aku takut karena aku pikir di Instagramku kan foto-foto nge-DJ masih ada. Kayak ini bukan circle gua nih gitu kan. Udah deh, dari itu kena masa bodoh aja. Aku lanjut apa DM gitu, lanjut DM terus ya berkenalan. Abis itu kayak kita janji appointment ketemuan gitu, ketemuan kenalan. Dan memang alhamdulillah ya Hamidah tuh anak rumahan yang pulang kerja dijemput sama ayahnya gitu loh. Jadi waktu aku kenalan dijemput sama ayahnya, terus udah tukeran nomor WhatsApp. Abis itu bahkan waktu itu aku belum follow-followan, masih DM tapi belum follow-followan karena aku takut. Karena aku takut kayak kayaknya lu bukan circle gua gitu. Aku takutnya itu gitu. Akhirnya tukeran WhatsAppan. Aku sama Hamidah cuma jalan 3 kali. Jalan 3 kali. Yang ketiga itu adalah Hamidah ada kegiatan photoshoot di Singapura. Pulangnya aku jemput dari bandara. Nah, itulah alasan pertama kali aku ngajak Hamidah buat ke rumah. Hamidah aku ajak ke rumah. Ke rumah antum? Ke rumah aku. Ini jalan yang ketiga kali aku ajak ke rumah. Mamaku oke. Alhamdulillah. Jadi triggernya adalah sebenarnya mamaku. Mamaku bilang kan repot. Iya. Oke nih nih perempuan. Matar dulu. Belum jadi apa-apa nih, belum jadi pacar, belum jadi apa gitu. Aku ngomong gitu. Udahlah, enggak usah lama-lama, lu langsung aja minta. Masya Allah. Ngomongnya gitu. Mama serius nih? Iya, mama serius. Udah oke deh mama gitu. Nah, kan Hamidah kan anak Ciawi, Stan. Bogor.
Jadi itu adalah hari pertama juga aku nganterin Hamidah pulang. Aku ngomong di perjalanan, gue boleh nggak kenal sama keluarga lu? Gitu kan, lu udah gue kenalin sama keluarga gue boleh nggak kenal sama keluarga lu? Nah, Hamidah di situ sebenarnya tanda tanya kayak, hah, apaan sih baru 3 kali jalan udah kenal keluarga gitu kan, ya namanya perempuan. Iya. Nah, aku udah mana udah tua lagi gitu ya. Udah telat ya. Kenalan sama keluarganya Mida. Pas kenalan sama keluarganya Mida, alhamdulillah ayah sama ibunya menyambut baik saat itu kalau udah iya, nyambut baik yang begitu aku rasa wah, dapat ini lo dikasih jalan sama Allah gitu. Ini ibaratnya gini nih. Nih, lu belum ngapa-ngapain, Hat, gitu. Lu belum ngapa-ngapain, lu cuma baru pengen datang ke kajian. Masih DJ nggak tuh? Masih. Masih, tapi udah mulai membatasi diri. Oh, udah mulai. Masih, tapi karena udah datang ke kajian Ustadz tuh. Iya. Udah datang ke kajian, terus kayak, kan waktu aku datang tuh belum nikah kan. Nah, apa namanya? Belum waktu itu. Aku ngerasa gini, Hat, ini lu baru datang ke kajian, lu belum ngaji gitu. Udah dimudahkan sama Allah. Sama Allah dikasih jalan. Allah. Itu yang aku ngerasa kayak, wah gimana gue seriusin ya? Itu aku ngerasa dalam hatinya kayak gitu. Gimana gue seriusin ya? Kayaknya insya Allah kasih jalan lagi yang lebih bagus. Iya. Aku ngomong sama Hamidah baik-baik bahwa aku berniat buat serius gitu. Kaget dia, wah apa-apaan nih, baru 3 kali. Tuh yang cowok-cowok Ikhwan ya, jangan jadi penakut tuh, nih jantan asli nih. Udah aku bismillahirrahmanirrahim, dari itu kena masa bodoh nih, kalau nggak kena ya udah gue minta jodohin aja sama emak gue. Gitu, aku waktu itu berpikirnya. Disambut baik, keluarga sama keluarga ketemu. Itu prosesnya nggak lama, Sat. Aku kalau nggak salah bulan Agustus, terus September, Oktober, 21 Oktober aku nikah. Tadinya awalnya niatnya mau ngelamar, aku keluarga besar, Hamidah juga kebetulan keluarga besar. Keluarga besar ketemu sama keluarga besar, ngomongnya bilang, udah deh nggak usah lamar-lamar lah, kelamaan. Udah kalau udah pada cocok, udah bismillahirrahmanirrahim deh. Makanya aku waktu itu nggak dapet gedung, karena kecepatan prosesnya. Nggak dapet gedung. Antum anak keberapa? Anak kedua. Dia? Hamidah anak pertama, anak perempuan salah satunya pula di keluarganya. Iya gitu. Dan di keluargaku, pernikahan kalau waktu itu aku nikah tuh pernikahan keempat. Jadi kayak kakakku dan adik aku udah nikah, kakakku udah nikah. Udah disalib kanan kiri. Jadi mamahku udah lu atur aja, nggak usah repot-repot lagi. Mama udah capek, ibaratnya gitu. Karena ya abang lu udah pesta, adik lu udah pesta gitu, ibaratnya gitu. Oke nih mama bener nih ya, oke kita yang ngatur. Udah kita yang ngatur, mama serahin aja sama anak-anak, terserah. Aturnya kan aku udah nggak ada bapak kan. Atur aja deh gitu. Jadi memang aku sama Hamidah ngatur berduaan. Kebetulan Hamidah juga keluarga besar. Ya kalau di keluarganya Hamidah wajar aku pikir karena pernikahan pertama. Jadi ibaratnya keluarga besarnya ikut andil lah gitu. Di keluargaku bener-bener enggak. Di keluargaku udah terserah keluarga perempuan aja deh. Kita yang ngikut gitu ibaratnya. Biasanya kan keras ya. Nah, alhamdulillah aku ngerasa wah nih. Ini mungkin jawaban dari sholat istikharahnya adalah kan yang aku googling itu sholat istikharah kan doa minta petunjuk ya. Kan petunjuknya boleh apa aja, nggak harus mimpi, nggak harus apa. Aku ngerasa proses aku dimudahin itu petunjuknya. Dimudahin. Berapa lama dari mulai kenal terus ke nikah? 2 bulan. 2 bulan. Keren, Dijil. Antum pacaran 5 tahun coba. Nikah cuma setahun. 2 bulan nih, Ustaz. Ya Allah, pacaran 5 tahun kredit motor kali. Iya, udah lunas tuh. 2 bulan langsung. 2 bulan. Wah, keren. Makanya aku nikahnya waktu itu di villa saat karena kita cepat prosesnya, terus kita cari gedung nggak dapet. Tapi nggak ada ini ya, maklum ya, namanya mulut orang. Kok cepet-cepet nih ada apa nih? Apalagi perempuan ya gitu. Gitu, apalagi perempuan. Antum kan anak main nih. Alhamdulillahnya dari keluarga besarnya Hamidah juga nggak ada yang kasak-kusuk gimana-gimana gitu ya. Terus kayak di keluargaku apalagi gitu. Bahkan di keluargaku udah happy banget deh gitu karena ya alhamdulillah deh gitu. Udah cocok, kalau cocok bismillah deh. Jadi ibaratnya aku nggak ngerasain proses pencocokan diri sama Hamidah. Pencocokan dirinya setelah aku menikah gitu. Setelah aku menikah. Itulah yang membuat momen aku kayak lo harus belajar lagi lebih dalam. Karena ibaratnya sekarang lu udah bikin MOU nih sama Allah langsung gitu. Lu ijab kabul, lu bikin MOU nih tanda tangan. Ya kan kita bikin MOU kerja aja kalau melanggar ada sanksi. Apalagi ini nih titipan lu langsung dunia akhirat nih gitu. Dan memang maksudnya Hamidah adalah perempuan yang gue incer waktu itu gitu kan di benak di hati sebagai seorang laki-laki. Masa sih nggak lo jagain? Kan kasarnya gitu gitu. Ya udahlah aku mikir buat
udah deh gue mau jadi laki-laki bener, gue belajar agama dengan baik dan bener, gue jaga keluarga gue jaga diri gue sebagai suami, ya nanti kalau gue punya anak, gue jaga anak gue gitu. Jadi aku udah berniat dalam hati akunya begitu gitu Ustaz. Itu aku ngehapus kontak teman-teman aku, hampir 400 kontak aku hapus. Kenapa dihapus? Biar aku nggak mau ada di circle itu lagi. Oh, itu caranya gitu. beliau tuh. Aku nggak mau gitu. Ibaratnya, oke, gue berteman, bahkan aku unfollow gitu Instagram. Gue berteman sama lo di dunia. Aku hapus. Oh, dia hapus. Ada beberapa yang aku archive gitu. Udahlah. Gitu. Terus aku bilang sama teman-teman akunya, sorry ya lo gue unfollow. Bukan berarti kita nggak temenan gitu. Kita temenan di dunia nyata aja gitu. Aku bilangnya gitu. Aku ngehapus kontaknya 300. Kenapa? Antum takut akan kembali lagi? Takut. Iya, karena jujur aku takut. Kuat ya. Jujur aku takut karena ya itu tadi kan ibaratnya aku memulainya dengan apa ya? Dengan kondisi yang agak abu-abu waktu itu gitu. Ini kalau gue bisa kuat, insya Allah jadi bagus. Kalau gue nggak kuat berantakan nih gitu. Pertaruhan banget. Iya, maka dari itu aku ngerasanya kayak oke, step pertama jauhin circle-nya. Oke, aku jauhin circle-nya. Bahkan sampai ngambil keputusan buat pindah ke Bogor pun salah satu trik aku buat menjauhi circle-nya. Maksudnya salah satu trik aku buat, dan ternyata rumah kita deketan. Iya, cuma susah ketemu. Jadi kayak pas udah nikah sama Mida, kata Mida, kita pindah aja yuk ke Bogor. Bogor. Aku kan sebagai anak Jakarta. Iya. Waduh, jauh tuh gitu. Udah deh. Bismillah deh, aku coba dulu aja, aku pindah. Kalau ntar aku nggak nyaman, aku pindah lagi ke Jakarta gitu. Ternyata aku pindah ke Bogor, aku bahkan menemukan kenyamanan yang sedikit berbeda lagi gitu. Di Bogor, aku dapat info bisa datang ke kajian, kan kasarnya gitu. Buat aku nih, buat aku. Arahkan begitu ya. Terus kayak di Bogor, aku dapat kesempatan teman-temanku musyawarah bikin kajian, aku dapat kesempatan bisa datang sama istri gitu. Kajiannya kajian musyawarah yang memang kayaknya anak muda gitu ya. Terus udah gitu aku juga pernah, itu kajian pertama kali aku datang bareng sama Mida itu kajian Ustadz Fatih juga di rumahnya Mario. Ustadz ngisi di rumahnya Mario. Aku datang sama Hamida baru-baru nikah. Kata aku bilang sama Mida, kita nonton kajian yuk. Aku bilang, aku ngajaknya bukan nonton kajian. Aku bukan bilang kayak kita ngaji, bukan nonton kajian yuk. Kita ketawa-ketawa aja nonton kajian gitu. Ada yang bagus kita saring, nggak ada yang bagus ya udah gitu. Bahkan hari itu juga aku ngajak Hamidahnya bukan ngajak dalam artian kata gue gak mau tahu, kita kajian. Enggak gitu aku ngajaknya. Kalau kamu sempet, kita nonton kajian. Aku bilang gitu. Ya udah ini kita anggap jadi ngecas handphone aja. Ngecas handphone. Udah gitu aja gitu. Ya ntar ada yang nyangkut, bisa kita jalanin gitu pelan-pelan gitu. Ya itu juga yang aku jalanin pelan-pelan adalah ilmu-ilmu yang aku dapat dari kajian-kajian itu saat gitu. Datang ke kajian Ustadz Fatih, datang ke kajian Ustadz Hanan, datang ke kajian Ustadz Adi. Itulah yang namanya ilmu membimbing kepada surga. Amin. Makanya para nabi wafat, dia nggak meninggalkan dinar, nggak meninggalkan dirham, dia meninggalkan ilmu. Dan kalau kita dapat ilmu berarti warisan nabi. Nah makanya antum tuh dibimbing akhirnya tak. Nah aku ngerasanya gitu Ustaz. Aku ngerasa kayak prosesnya kayak diarahin gitu. Padahal maksudnya aku temen nggak terlalu banyak saat sejujurnya. Apalagi begitu pindah ke Bogor temanku nggak terlalu banyak. Tapi aku ngerasa kayak tiba-tiba dapat info. Tiba-tiba terus kayak kenal teman-teman fotografer. Mereka bikin kajian internal gitu. Kenal teman-teman videografer Bogor, mereka juga punya kajian internal gitu. Gue datang dong ke tempat kajian. Udah main sini. Jadi aku ngerasanya gitu kayak aku ngerasa kayak kalau pakai Waze tuh aku jadi lo ke kiri, lo ke kanan gitu. Aku ngerasanya gitu. Sejujurnya aku ngerasanya dan gitu. Sekarang antum udah jadi bapak. Alhamdulillah. Panggilnya apa Baba? Baba. Nah, sekarang sudah jadi bapak. Udah nggak DJ lagi. Alhamdulillah. Terus ceritanya gimana tuh menjadi pengusaha? Kan nggak mudah juga. Itu dunia baru. Antum punten ya kan mungkin bukan track record betul. Usaha. Betul. Berani antum memulai.